Assalamualaikum, hai anak-anak hebat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi IPAS mengenai aku dan lingkungan sekitarku. Kita lihat yuk materi apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan denah rumahku. Yang kedua, denah tempat tinggalku. Yang ketiga, penampakan alam dan buatan. Sebelum masuk ke materi, kita pahami terlebih dahulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Saatnya masuk ke pembelajaran. Apa itu denah? Denah adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Fungsi denah yaitu sebagai informasi letak suatu ruangan dan sebagai informasi lokasi suatu tempat atau jalan. Baik anak-anak, sudah paham pengertian denah dan fungsinya? Sekarang Ibu akan membahas materi pertama, yaitu poin A, denah rumahku. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau rancangan sebuah gedung maupun bangunan. Fungsi denah rumahku yaitu yang pertama menunjukkan nama, ukuran, dan isi ruangan, dan menunjukkan letak pintu serta dinding dalam ruangan. Agar semua denah bisa dibaca oleh semua orang, ada bagian-bagian denah yang harus kalian ketahui. Nah, itu disebut dengan komponen denah. Sebuah denah yang baik harus memiliki yang pertama, yaitu judul denah berguna untuk mempermudah pengguna mengidentifikasi tujuan dan konten. Judul denah juga memiliki manfaat agar kita mengetahui lokasi apa yang ada digambarkan. Lalu yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin yaitu utama menunjukkan arah timur, selatan, barat, dan utara. Yang ketiga, denah berisi informasi penting seperti nama jalan, bangunan, atau tempat umum. Dan yang tak kalah penting yaitu yang keempat, denah biasanya menggunakan untuk mewakili objek-objek tertentu. Misalnya, gambar kotak merah kecil mungkin bisa melambangkan pos satpam atau gambar pohon melambangkan taman. Informasi-informasi ini harus lengkap agar orang yang membaca tidak salah paham. Berikut contoh denah sebuah rumah. Di gambar denah tersebut terdapat ruangan-ruangan yang telah diberi nama. Contohnya itu seperti ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan lain-lain. Jadi tidak hanya rumah tempat luas seperti sekolah, kantor, bahkan kebun binatang pun mempunyai denah. Nah, ini contoh dari denah sekolah. Kemudian selanjutnya ini contoh dari denah kebun binatang. Dan bayangkan ya, jika kalian berada di kebun binatang yang sangat besar tanpa denah, kalian pasti akan kelelahan berputar-putar hanya untuk mencari kandang gajah ataupun kandang zebra. Nah, dengan denah ini membantu kita menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya ini adalah denah kantor. Membuat denah rumahku, di sini kalian bisa membuat denah sederhana. Adapun langkah-langkah pembuatannya, yang pertama yaitu siapkan selembar kertas kosong dan alat tulis. Yang kedua, bayangkan kalian sedang berada di dalam rumah. Yang ketiga, mulailah membuat denah dengan menggambar garis-garis hingga membentuk kotak-kotak, seperti pada contoh. Yang keempat, gunakan garis yang lebih tebal untuk menunjukkan bagian dinding. Yang kelima, tuliskan nama seperti ruangan, seperti kamar tidur, dapur, kamar mandi, teras, ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain. Yang keenam, kalian boleh menambahkan gambar perabotan atau benda yang ada di ruangan, misalnya kasur, meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketujuh, mintalah bantuan orang dewasa apabila kalian mengalami kesulitan saat membuat denah. Yang kedelapan, setelah selesai ceritakan hasil denah rumah kalian kepada teman atau guru.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi poin B, yaitu denah lingkungan tempat tinggalku, yaitu gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat di lingkungan sekitar tempat tinggal dan menggambarkan sebuah wilayah atau daerah seperti jalan, rumah, gedung, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Di sini contoh denah lingkungan tempat tinggal Andi. Di denah tersebut terdapat rumah Andi, sekolah, warung, dan beberapa rumah lainnya serta ada petunjuk. Ini adalah simbol arah mata angin. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu arah mata angin? Simbol arah mata angin adalah tanda atau gambar yang menunjukkan arah utama di permukaan bumi. Biasanya dipakai pada peta, denah, kompas, atau petunjuk lokasi. Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama ya, dengan iringan irama supaya kalian mudah mengerti dalam menghafal arah mata angin. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8, ayo kita hafalkan. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Itu semua arah mata angin. Fungsi arah mata angin. Mungkin kalian bertanya-tanya, zaman sekarang kan ada GPS, kenapa ya masih belajar mata angin? Nah, jawabannya yang pertama, mata angin ini menentukan arah yang akurat ke tujuan. Yang pertama, mata angin ini menentukan arah yang akurat ke tujuan. Yang kedua, membantu kerja alat transportasi seperti pesawat dan kapal laut. Mata angin ini adalah dasar dari semua itu. Pilot pesawat terbang di langit yang luas, dan nakoda kapal di tengah samudra yang tidak ada jalannya, yang sangat tergantung pada mata angin, agar tidak nyasar ke negara lain. Selain itu, mata angin juga membantu kita untuk menentukan waktu seperti posisi matahari, dan membantu para petualangan merencanakan perjalanan mereka dengan aman. Alat untuk melihat arah ini disebut kompas. Kompas adalah alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin. Kompas bekerja dengan memanfaatkan medan magnet yang memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tapi bagaimana ya jika kita tersesat dan tidak memiliki kompas atau handphone? Apalagi tidak ada sinyal, jadi kita tidak bisa menggunakan GPS. Nah, tenang ya, alam sudah memberikan kita petunjuk. Ingatlah bahwa matahari selalu terbit dari timur, maka tangan kanan menghadap ke arah utara dan tangan kiri menghadap ke selatan. Jadi, jika kita membelakangi matahari, berarti menghadap ke arah barat. Nah, mudah kan? Poin C, kenampakan alam dan kenampakan buatan. Alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Sedangkan kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Kalian lihat, kenampakan alam dan kenampakan buatan sangat berbeda. Sekarang kita lihat yuk contoh-contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan daratan dan kenampakan perairan. Kenampakan daratan adalah semua kenampakan alam yang bisa kita temui di darat atau tidak di genangan air. Contohnya itu seperti lembah, gunung, bukit, pantai, dan lain-lain. Kenampakan perairan adalah daerah daratan yang digenang air. Contohnya itu seperti sungai, rawa, teluk, laut, dan lain-lain. Kenampakan buatan adalah segala kenampakan yang dibuat, dibangun, atau dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kenampakan buatan seperti sawah, jembatan, bendungan, rumah, dan lain-lain. Ini adalah contoh kenampakan alam lembah. Contoh kenampakan alam gunung.
Dan ini adalah contoh penampakan alam bukit. Contoh penampakan alam pantai. Contoh penampakan alam perairan sungai. Contoh penampakan perairan rawa. Contoh penampakan perairan teluk. Contoh penampakan perairan laut. Selanjutnya adalah kuis singkat. Ayo jawab pertanyaan berikut ini ya. Soal yang pertama, contoh penampakan buatan adalah A. Sungai, B. Danau, C. Waduk, D. Gunung. Ya benar, jawabannya adalah C. Waduk. Soal yang kedua, penampakan alam yang berupa perairan luas dan asin adalah A. Danau, B. Sungai, C. Laut, D. Rawa. Ya benar, jawabannya adalah C. Laut. Soal yang ketiga, gambar yang menunjukkan letak suatu tempat dari atas dan dilengkapi dengan petunjuk arah disebut A. Peta, B. Pena, C. Atlas, D. Globe. Jawabannya adalah B. Dena. Perhatikan gambar peta berikut ini. Ini adalah peta petualangan. Mala dan Salma akan menjelajahi peta. Mari kita simak tempat yang akan dikunjungi Mala dan Salma di peta. Soal keempat, Mala dan Salma ingin melihat matahari terbit. Peta mengarahkan mereka ke sebuah tumpukan tanah yang sangat tinggi dan besar yang terbentuk secara alami. Apakah itu? A. Menara pengawas, B. Jembatan, C. Gedung bertingkat, D. Gunung. Jawabannya adalah D. Gunung. Selanjutnya, Mala dan Salma akan melewati hutan pinus. Soal kelima, untuk sampai ke hutan pinus, Mala harus menyeberangi aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Penampakan alam ini adalah A. Jalan raya, B. Sungai, C. Kolam renang, D. Parit. Jawabannya adalah B. Sungai. Mala dan Salma akan melewati waduk. Soal keenam, peta menunjukkan bahwa Mala harus melewati sebuah waduk besar yang dibuat manusia untuk menampung air. Waduk ini termasuk dalam A. Penampakan alam, B. Fenomena langit, C. Hutan berlantara, D. Penampakan buatan. Jawabannya adalah D. Penampakan buatan. Tiba-tiba di pertengahan jalan, Mala dan Salma kelaparan dan Mala ingin memancing ikan. Soal ketujuh, Mala ingin pergi memancing di cekungan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ini terbentuk secara alami. Namanya adalah A. Kolam ikan, B. Danau, C. Kanal, D. Sawah. Jawabannya adalah B. Danau. Mala dan Salma melanjutkan perjalanan ke arah timur ke tepi laut. Soal ke-8, Mala sampai di tepi laut yang daratannya menjorok ke arah laut secara alami. Peta menyebutkan A. Bendungan, B. Tanjung, C. Pabrik, D. Dermaga. Jawabannya adalah B. Tanjung. Mala dan Salma melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Soal ke-9, Salma mencoba bersembunyi di balik tempat bersandarnya kapal yang dibangun oleh manusia. Pelabuhan disebut juga A. Selat, B. Penampakan buatan, C. Teluk, D. Danau. Jawabannya adalah B. Penampakan buatan. Mala dan Salma berhenti di perkebunan teh. Soal ke-10, peta menunjukkan jalur melalui kebun teh yang rapi. Kebun teh ini dibuat oleh petani untuk menghasilkan uang. Kebun teh adalah A. Lembah,
B. Penampakan alam. C. Hutan rimba. D. Penampakan buatan. Jawabannya adalah D. Penampakan buatan. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak paham ya apa itu denah dan cara membuat denah.